Gadis itu tersungkur ke tanah oleh tamparan dari ayah kandungnya. Tidak berharap banyak berdarah. Mereka tidak tahu itu. Saat ini, Fulan sudah hamil 3 bulan. Tin Hudin melihat ini dan dengan cepat memeluk Fulan dalam pelukannya. Sambil berlari dan berteriak memanggil dokter. Tepat pada waktunya untuk bertemu dengan salah satu orang yang dulu mengejar Fulan. Dr. Man Tieu Him. Tin Hudin meletakkan Fulan di tempat tidur didorong ke ruang gawat darurat. Sangat khawatir di hati. Mungkin karena mereka sudah lama berhubungan maka mereka jatuh cinta. Wulan tidak akan dalam bahaya kan? Dia mengikutimu adalah bahaya terbesar. Selanjutnya, dia dibawa ke ruang gawat darurat. Tin Hudin sedang menunggu di luar dengan tidak sabar. Pada saat ini, dia dipanggil oleh perawat. Menyatakan bahwa persetujuan untuk operasi harus ditandatangani. Pada saat yang sama, katakan padanya bahwa Fulan kemungkinan besar tidak akan bisa hamil di masa depan. Tanpa diduga, ibu tiri Fulan datang saat ini. Menyarankan Tin Hudin untuk pergi menemui Fuye. Mengatakan bahwa Fuyi dirangsang oleh Fulan. Jadi penyakitnya tambah parah. Semua yang dikatakan Fulan adalah bohong. Jangan pernah percaya kata-katanya. Apakah itu hitam atau putih, tidak bisakah aku membedakannya? Omong apa? Jangan biarkan aku mengatakannya untuk kedua kalinya. Jika tidak, nyawa anakku sekarang akan dibayar olehmu. Bagaimana kamu tahu itu anakmu? Dengan penipu seperti Fulan. Bisakah dia melahirkan seorang putra? Bahkan jika itu perempuan. Dia juga putri Tin Hudin. Kamu bahkan tidak pantas menyentuh jari kakinya. Aku menganggapmu saudara. Kalian menggunakan trik apapun untuk menyakitiku. Saya tidak punya waktu untuk menyelesaikan akun dengan Anda sekarang. Tapi ingat, utang ini. Saya akan mengembalikan Anda baik modal dan bunga. Beberapa jam berlalu. Fulan masih belum keluar dari bahaya. Dokter berjalan keluar dan meminta perawat untuk memanggil rumah sakit lain agar darah dikirim ke sini. Karena darah Fulan adalah darah langka. Rumah sakit sudah habis. Yang membuat orang tidak percaya adalah Fuyi diam-diam mendengar percakapan mereka. Saya bisa mendonorkan darah. Saya memiliki golongan darah yang sama dengan saudara saya. Dia biasa mendonorkan darah kepadaku ketika dia masih muda. Cepat ambil darah. Bisa menyelamatkannya. Tapi kau harus berjanji padaku. Harus ceraikan dia. Kau. Karena untuk menyelamatkan Fulan. Seng Yuting hanya bisa setuju. 4 hari kemudian. Fulan telah bangun dari koma. Begitu dia membuka matanya, dia melihat orang yang paling tidak ingin dia lihat, Fuye. Apakah kamu bangun? Ini adalah surat cerai yang dikirimkan Hudin kepadamu. Rasa keguguran. Bukankah itu menyenangkan? Aku tidak ingin melihatnya. Jangan marah. Kalau begitu lihat apa ini. Apa? Kamu juga tidak akan menebaknya. Ini bayi di perutmu. Pada saat ini, Man Tieu Hiem berlari ke dalam ruangan. Fulan memintanya untuk membantu mengambil kembali botol kecil di tangan Fuye. Man Tieu Hiem berjalan di sebelah Fuye. Merebut botol itu dari tangannya. Dan mengusirnya dari kamar. Selanjutnya, hibur Fulan agar tidak patah hati. Jangan lupa. Masih ada bayi di perut. Hiem, jangan katakan itu lagi. Dia memohon kepada Man Tieu Hiem untuk merahasiakan ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak boleh membiarkan ketiganya tahu tentang ini. Awalnya kembar. Tapi sayangnya mengalami keguguran. Dia menarik tangan Man Tieu Hiem. Memintanya untuk membawanya pergi dari tempat yang memilukan ini. Beberapa hari kemudian, Fulan selesai berkemas. Lepaskan cincin kawin. Dia tidak lagi memiliki keterikatan pada Tin Hudin lagi. Meletakkan cincin kawin dan surat cerai di tempat tidur. Bangun dan pergi. Tin Hudin kembali ke rumah setelah pergi ke luar negeri untuk menghadiri pertemuan. Menemukan bahwa Fulan tidak bisa ditemukan. Dia memerintahkan bawahannya untuk menemukan Fulan dengan cara apapun. Kembali ke kantor.
Ambil foto yang diambil dengan Fulan ketika masih muda. Baru saja menemukan bahwa hati telah lama dipenuhi dengan siluet Fulan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan merasa nyaman. Tapi setelah pulang ke rumah, tiba-tiba teringat semua gambar yang berhubungan dengan Fulan. Kamu sudah pulang. Apakah kamu lapar? Aku membuat sup tulang babi favoritmu. 2 tahun kemudian. Sudah tahun. Kemana perginya wanita menyebalkan ini? Apakah aku tidak bernilai sepeser pun di matanya? Masih ada sesuatu yang saya tidak tahu. Itu benar, Lan Lingwan. Berpikir ke sini. Tin Hudin pergi ke makam ibu Fulan. Saat membakar dupa, menemukan sebuah kotak kecil di sebelahnya. Dia membuka kotak itu untuk melihat. Di dalamnya ada semua surat yang ditulis Fulan untuk ibunya. Dia membuka setiap huruf satu persatu untuk melihat semuanya. Tanpa diduga menemukan rahasia.